Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burai SPDSD CGP 09349 SDN Prancak 2 Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumeneb. Kali ini akan memaparkan demonstrasi kontekstual budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Menurut Gosen di tahun 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ini harus digarisbawahi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi dapat diartikan sebagai proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu salah satu bagaimana menstabilkan identitas, yaitu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua dari menstabilkan identitas itu mengubah identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian segitiga restitusi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Poin-poin dari memvalidasi tindakan yang salah diantaranya adalah memvalidasi perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian dari segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Seperti apa itu menanyakan keyakinan? Yang pertama adalah murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Mari kita pelajari dari kasus yang pertama, yaitu kasus di sekolah saya kelas 6 SDN Prancak 2 seperti ini. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas 6 SDN Prancak 2 Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumeneb, seorang siswi bernama Raudatul Jannah secara diam-diam makan di kelas sehingga cukup mengganggu konsentrasi siswa yang lain karena melihat Raudah yang sedang makan. Mari kita perhatikan bagaimana penanganan kasus satu ini atau kasus yang dialami oleh Raudah. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik, Raudah, tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Iya. Tadi waktu pelajaran berlangsung, Raudah makan di kelas ya, betul? Iya, Pak, betul. Iya. Kira-kira perbuatan seperti itu baik tidak menurut Raudah? Tidak, Pak. Iya. Setiap orang pernah berbuat salah.
Bapak juga pernah berbuat salah. Jadi Bapak memanggil Rauda ke sini bukan untuk mencari kesalahan, tapi bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk Rauda supaya tidak berbuat seperti itu lagi, tidak makan di kelas lagi. Kira-kira menurut Rauda, alasannya kenapa Rauda makan di kelas? Karena saya tidak sarapan, Pak. Tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan, Rauda? Soalnya saya bangun kesiangan, Pak, buru-buru. Buru-buru, bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya bisa kesiangan? Saya tadi malam tidur terlalu larut malam, Pak. Tidurnya terlalu larut malam. Kenapa bisa bisa larut malam tidurnya? Kenapa? Karena main HP. Main HP. Ah, iya. Tidurnya sampai jam berapa? Setengah 11 malam. Setengah 11 malam. Kira-kira menurut Rauda, keyakinan yang mana? Kita kan pernah membuat keyakinan kelas. Masih ingat tidak? Masih, Iya, Pak. masih ingat. Kira-kira keyakinan yang mana yang Rauda langgar dari keyakinan kelas kita? Kedisiplinan. Kedisiplinan. Iya, baik. Kita yakin bahwa disiplin itu sangat penting. Dan kita meyakini bahwa disiplin itu sangat penting. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan Rauda untuk memperbaikinya? Saya akan tidur lebih awal. Iya, tidurnya lebih awal. Rauda tidurnya akan tidur lebih awal. Artinya tidur tidak terlalu larut malam ya. Iya. Sehingga bangunnya lebih pagi. Iya. Baik. Kira-kira selain Rauda itu tidurnya tidak terlalu larut malam, mungkin ada yang bisa dilakukan lagi selain itu sehingga Rauda bangunnya lebih pagi. Mungkin ada yang bisa dilakukan lagi. Saya akan menghidupkan alarm. Menghidupkan alarm. Baik. Rauda selain Rauda itu tidurnya tidak terlalu larut malam sehingga bangunnya lebih awal, lebih pagi sehingga tidak terburu-buru berangkat ke sekolah dan juga akan menghidupkan alarm sehingga di pagi hari sempat sarapan sehingga Rauda tidak makan lagi di kelas. Iya, baik. Baik, bagus ya Rauda. Rauda akan bangun lebih awal dengan cara tidurnya tidak terlalu larut malam dan juga akan menghidupkan alarm. Bapak yakin Rauda akan lebih baik dan menjadi anak yang lebih pintar, lebih semangat lagi, lebih berprestasi, dan pastinya menjadi anak yang soleha. Rauda siap? Saya siap, Pak, berubah. Iya. Kapan Rauda akan memulainya? Nanti. Mulai? Nanti. Jadi mulai nanti Rauda sudah tidurnya tidak terlalu larut malam. Dan akan bangun lebih awal dan sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Baik, terima kasih Rauda. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baik, Rauda tahu tidak? Baik, untuk kasus kedua, ini pada saat jam istirahat terjadi keributan di depan kelas 5 dan kelas 6. Ternyata Zahratul Jannah, siswi kelas 6, memukul kaca jendela kelas dengan pembersih kamar mandi. Sehingga kaca jendela pecah. Hal itu terjadi karena Zahratul Jannah merasa diejek oleh siswa kelas 5 dan melampiaskan kekesalannya dengan memukul kaca jendela kelas. Bagaimana menangani kasus tersebut? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Zahra tahu kenapa dipanggil Bapak ke sini? Saya tidak tahu, Pak. Iya, baik.
tadi ada laporan bahwa Zahro memecahkan kaca jendela. Betul tidak? Itu betul, Pak. Iya, baik. Tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat salah. Setiap orang pernah berbuat salah. Termasuk Bapak juga pernah berbuat salah. Jadi Bapak memanggil Zahro ke sini itu tuh bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi bagaimana supaya Zahro tidak berbuat seperti itu lagi. Kenapa Zahro sampai memecahkan kaca jendela? Habis anak kelas 5 mengejek saya dan saya kesal, Pak. Iya, kesal terhadap anak kelas 5 karena diejek ya Zahro ya. Iya, baik. Kira-kira Zahro ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu? Saya ingat, Pak. Iya, kira-kira Zahro melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Menjaga dan memelihara fasilitas sekolah. Iya, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah. Jadi, yakin kita menjaga dan memelihara fasilitas sekolah itu penting. Dan kita meyakini bahwa memang menjaga dan melestarikan fasilitas sekolah itu sangat penting. Jadi, kira-kira menurut Zahro, apa yang bisa dilakukan Zahro agar tidak melakukannya lagi? Saya harus ingat terus dan belajar, bergaul, dan lebih akrab dengan teman-teman yang lain, Pak. Iya, mau bergaul dan lebih akrab dengan teman-teman yang lain. Iya, baik. Eh, Selain mau bergaul dan lebih akrab dengan teman-teman lain, ada yang bisa dilakukan lagi dari Iya, Zara Pak. bisa. Apa itu? Saya akan lebih sabar dan menganggap mereka seperti saudara-saudara saya sendiri. Iya, akan lebih sabar dan menganggap mereka saudara sendiri. Jadi, selain Zahro mau bergaul dengan mereka, dengan teman-teman Zahro, juga Zahro mau lebih sabar dan menganggap mereka saudara sendiri. Jadi akan lebih baik dan lebih akrab. Ya, jadi Zahro akan lebih sabar. Ya, baik. Bapak yakin Zahro akan menjadi anak yang lebih baik. Zahro yakin, Bapak yakin, Zahro akan menjadi lebih pintar, lebih bersemangat lagi, dan tentunya menjadi anak yang soleha. Baik, kira-kira Zahro kapan akan memulainya? Mulai sekarang, Pak. Ia akan memulainya sekarang. Zahro akan memulai lebih sabar, bergaul dengan teman-teman, dan menganggap mereka teman sendiri. Akan dimulainya mulai hari Sekarang. ini ya. Ya, Ya, Zahro siap? siap, Pak. Siap, baik. Terima kasih, Zahro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Zahro tahu kenapa dipanggil Bapak ke sini? Itulah penanganan kasus 2 dan ini adalah testimoni dari anak kita Raudatul Jannah dari kasus yang pertama tadi. Menurutnya saya Raudatul Jannah siswi kelas 6, saya merasa senang dan bahagia karena Bapak guru yaitu Bapak Burai membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya testimoni dari Zahratul Jannah. Saya Zahratul Jannah, siswi kelas 6. Saya like sekali dengan Bapak Burai. Sekarang saya merasa lega dan senang sekali karena saya merasa terbantukan dengan permasalahan yang saya hadapi dan saya mendapatkan solusinya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.